itu kan benturan-benturan, simbiosis, sintesis, bahkan antagonis ya. Tiga orang ini yang nyebutnya orang beragama, para penganut agama, para pemikir atau filsuf, kemudian para spiritualis. Tiga orang apa ya? Yang pertama tadi apa ya? Para penganut agama. Agama. Ya, jadi mereka punya cara berpikir yang beda sama sekali. Tiga orang ini. Orang beragama hanya menerima dogma apa adanya, nggak mau merubahnya. Apa cari sini ngajari. Sedangkan filsuf adalah orang-orang yang mulai bertanya, mulai meragukan semua yang dia dapatkan ketika anak-anak. Maka filsafat adalah satu-satunya ilmu yang membimbing kita untuk bertanya yang benar dan mencoba untuk mencari jawaban yang benar. Itu filsafat. Nah, ilmu pengetahuan itu juga merupakan upaya manusia untuk mencari tahu lebih jauh tentang siapa dirinya, sampai mencoba untuk mengeksplor semua yang ada keterkaitannya dengan kehidupan manusia, itu dalam rangka untuk mengetahui lebih jauh siapa. Muncullah ilmu antropologi, arkeologi, psikologi, sosiologi. Semua pengetahuan intinya hanya ingin mengetahui lebih jauh siapa diri kita. Dan itu bisa tercapai dengan. Ya, dengan ilmu pengetahuan itu kan sudah tercapai, tapi kan ilmu pengetahuan hanya punya batas di sana. Betul kan? Dia hanya memberikan informasi secara fisik, secara rasional maupun secara fisika. Ya. Atau dengan kata lain secara rasional maupun secara empiris. Nah, dari penemuan-penemuan ilmiah itu telah membuat para filsuf semakin tajam lagi pertanyaannya tentang apa yang ada. Dan semua yang ditanyakan oleh filsuf tidak mampu menjawabnya. Apapun yang dilakukan filsuf dalam mencari jawabnya tetap hanya melahirkan pertanyaan kembali. Orang agama nggak bisa menjawabnya. Maka filsuf-filsuf ini mereka akan mengalami yang namanya sublimasi, peningkatan kesadaran. Mungkin melalui jalan lain, entah itu dengan cara tiba-tiba, lewat kehidupannya yang penuh dengan penderitaan, seperti yang dialami Nietzsche misalnya. Itu kayak Plato segala macam, banyak filsuf-filsuf yang sebetulnya kalau yang selidiki mereka sebetulnya para spiritualis. Hanya ketika mereka mengungkapkan pengalaman-pengalaman spiritualis selalu dipahami oleh para filsuf sebagai hasil berpikir. Jadi ya? Iya. Hanya dipahami sebagai hasil pikiran ini, padahal tidak demikian. Ada yang memang betul-betul mengalaminya. Nah, orang-orang spiritualis adalah orang-orang yang mampu menjawab. Mereka sebetulnya nggak mampu menjawab, mampu menemukan jawabannya berdasarkan dorongan-dorongan kebutuhan filsafat manusia yang paling tinggi. Siapa aku? Apa yang ada? Apa itu yang ada? Jadi pertanyaan-pertanyaan ontologis maupun epistemologis itu mendorong seseorang untuk mencari jawaban yang pasti, akurat. Itu yang kemudian membuat seseorang mengalami pengalaman yang paling puncak yang kita sebut spiritual. Oleh karena itu, pengalaman spiritual adalah pengalaman tertinggi. Harus melalui masa-masa di mana manusia itu sangat kritis. Ini masa-masa filsafat ini. Maka orang-orang agama ini nggak bisa mencapai ini. Nggak bisa. Harus melewati kekacauan pikiran,
Tapi di sini pikiran dalam kekacauannya dia juga sedang mencari ketentuan-ketentuan untuk menemukan jawaban yang pasti. Saya tuh pernah menemukan kata-kata itu jadi begini, apa ya, terlepas saya mau koreksinya ya, semoga ini saya salah. Saya punya pikiran itu waktu pas lagi sendiri, tidak ada apa-apa. Ada satu perkataan begini: tatkala engkau ingin mencari aku, engkau akan aku arahkan pada sesuatu yang seolah-olah menjadi keyakinanmu. Setelah engkau merasa yakin, engkau akan aku bikin bingung. Setelah engkau bingung, engkau akan aku bikin bodoh. Setelah engkau bodoh, engkau akan aku bunuh. Setelah engkau aku bunuh, kamu akan tahu siapa aku. Saya pernah ada kata-kata kayak gitu yang Seperti itu kan, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu dalam perjalanannya semua setiap manusia itu sudah membuat programnya sendiri. Bahkan ketika dia bertanya, dia sendiri itu sudah mempersiapkan jawabannya. Hanya jawaban itu tidak langsung muncul, butuh waktu. Suatu ketika jawaban itu akan muncul dan dia berkata, ini yang kutanyakan, ini jawaban yang kutunggu. Ya, setiap orang akan diarahkan oleh apa yang menjadi pertanyaan tadi. Dan jelas akan dipertemukan dengan jawaban yang dicarinya. Setelah ketemu dengan jawabannya, dia akan merasa ada perubahan-perubahan. Ada fase-fase tertentu. Makanya kalau dalam dunia sufi, dunia tasawuf, itu yang disebut dengan makom. Ada perubahan-perubahan makom. Jika dia memasuki pertumbuhan di level-level tertentu atau makom-makom tertentu, makanya dalam dunia tasawuf itu ada sampai berapa makom? Ada yang 57 makom, ada yang berapa tuh, 63 makom. Tiap-tiap aliran bisa beda-beda. Makom-makom ini seperti level. Najak. Seperti yang sampai bilang tadi, diarahkan, dibunuh, di ini. Itu kan makom-makom aja. Level-level jelas itu bahasa itu. Itu dalam dunia tasawuf seperti